Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ibatullah dengan NPM 19150610114. Jadi di sini akan menjelaskan mengenai praktikum percobaan 1, praktikum Jarkom. Jadi pertama di sini kita ngebuka dulu paket tracer. Apabila sudah login, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian pertama kita ngambil end device, kita ambil PC. Jadi PC yang kita butuhkan ada ada 2 PC. Kemudian kita butuh 2 switch. Oke, setelah kita ambil semua komponen yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan antar komponen. Pertama kita menghubungin komponen PC 0 ini ke switch 0 menggunakan kabel copper strike. Kita pilih yang pas Ethernet 0, kita hubungkan ke pas Ethernet 6. Jadi kenapa kita pas Ethernet 6? Kita menyesuaikan dengan panduan yang ada di modul. Lalu kita hubungkan juga PC 1 ke switch 1 dengan pas Ethernet 0. Kemudian kita menghubungkan ke pas Ethernet 18 sesuai dengan modul. Lalu kita hubungkan switch dengan switch 0 ke switch 1 menggunakan kabel copper cross. Kita hubungkan pas Ethernet 01 ke pas Ethernet 01. Kita menyesuaikan dengan modul. Ya, tunggu hingga menyala. Indikator bahwa switch sudah hidup yaitu titik oranye di sini sudah berubah menjadi hijau, yang artinya sambungannya berjalan dengan baik. Oke, kalau misalnya udah kayak gini, langkah selanjutnya kita setting IP di PC 0, yaitu dengan cara dengan mengklik PC, lalu kita pindah ke desktop, IP konfigurasi, kemudian kita isikan IP address 192.168.1.1.10 kalau untuk PC 0, kemudian isikan subnet mask. Sudah. Kemudian PC 1 kita isikan IP address-nya juga. Kita klik PC, klik desktop, pilih IP konfigurasi, kita masukkan di IP address 192.168.1.11. Subnet mask-nya juga kita masukkan. Oke, kalau sudah begini kita bisa cek dengan cara klik PC. Kita cek dulu yang PC 0, kita klik PC 0, kemudian kita ke desktop, pilih command prompt. Kita pakai command ipconfig/all. Maka di sini sudah kita bisa melihat di sini sudah ada IP address dan subnet mask yang sudah kita isi tadi. Dan di sini juga sudah ada local IP versi 6-nya. Lalu yang PC1 kita kita cek juga dengan command prompt. Kita pakai perintah ipconfig/all. Oke, di sini juga sudah ada subnet mask, IP address 4-nya, kemudian IP 6, IP versi 6-nya. Kemudian kita lakukan ping PC1 ke PC2 dengan cara kita kita gunakan perintah ping, lalu kita isi IP address yang ada di PC1 tadi, 192.168.1.11. Kita lihat. Oke, berarti sambungan kita ke switch sudah berhasil.
Lalu kita coba ping juga PC dari PC, kita coba ping PC0 menggunakan PC1. Command prompt kita gunakan command ping, lalu kita isikan IP address dari PC0-nya 10. Oke, di sini sudah berjalan ya. Berarti kita tinggal melakukan setting pada switch-nya. Langkah pertama kita klik switch, kita ubah ke CLI, lalu kita pencet klik dimanapun, lalu kita enter. Oke, jadi di sini kita masuk ke bagian user exec mode. Kita ingin melakukan konfigurasi menggunakan privilege exec mode. Kenapa? Karena di situ merupakan hak penuh dari seorang pengguna apabila kita bisa mengakses privilege exec mode. Caranya kita gunakan command enable, lalu kita masuk menggunakan configure terminal untuk menggunakan command yang dari privilege. Kita gunakan command configure terminal. Lalu apabila sudah begini, kita ubah hostname atau kita ubah nama switch-nya dari switch menjadi S1. Gunakan command hostname. Setelah itu, agar kita apabila memasukkan perintah yang salah tapi sistemnya tidak perlu melakukan translate, maka kita gunakan noip domain lookup. Setelah itu, kita buat dulu password enable secret. Kita gunakan command enable secret. Ini fungsinya untuk membuat password pada saat kita ingin login ke privilege exec mode. Kita buat passwordnya class, lalu kita buat juga password ketika ingin login ke bagian konfigurasi switch. Jadi pas kita mau melakukan konfigurasi, pengen masuk ke user exec mode, kita perlu login juga. Caranya dengan menggunakan perintah line con 0, ini khusus untuk admin maksudnya. Lalu kita buat password untuk login. Passwordnya adalah Cisco. Kita login, kemudian exit. Setelah itu kita lakukan interface, kita isikan, maksud saya kita mengaktifkan switch VLAN interface-nya dengan cara kita gunakan command interface VLAN 1. Kalau udah begini, kita isikan IP address yang ada di modul. IP address 192.168.1.1 untuk switch 0-nya. Kemudian kita isikan subnet max-nya juga 255.0. Kemudian kita gunakan perintah no shoot agar SPI yang sudah kita jalankan ini hanya dapat berhenti apabila admin ingin memberhentikannya. Oke, setelah begini kita buat banner MOTD. Ini gunanya untuk menampilkan pesan ketika ada orang yang tidak kenal ingin melakukan akses ke switch. Kita pesannya ada di modul. Kita buka modulnya. Praktikum Jarkom. Kita lihat pesannya apa. Oke, ini pesannya. Kita copy.
Lalu kita masuk bagian sini, kita klik paste, lalu kita enter, kemudian kita exit. Jadi setelah kita membuat banner, langkah selanjutnya adalah kita menyimpan konfigurasi yang telah kita buat tadi dengan cara copy running config startup config. Jadi fungsinya di sini, fungsi command copy running ini adalah untuk melakukan proses penyimpanan konfigurasi yang sedang berjalan pada saat ini. Kita menyimpan ke nama file config startup dengan folder config. Kita klik enter, kita enter lagi, oke. Kemudian di sini kita melakukan pengecekan terhadap pada config yang sedang berjalan. Show running strip config. Di sini sudah bisa kita lihat ada bagian hostname yang sudah kita atur, enable secret yang kita buat tadi, kemudian ada command no IP domain lookup. Di sini tidak tampil semua. Apabila kita ingin melihat semuanya, kita perlu klik enter. Enter terus sampai muncul N. Jadi di sini ada interface VLAN 1 yang mana ini adalah konfigurasi kita tadi pada switch, yaitu menambahkan IP address kepada switch. Kemudian di sini ada pesan bannernya yang udah kita buat tadi. Lalu kita juga membuat password apabila ingin login ke pengaturan switch, yaitu passwordnya adalah Cisco. Oke, selanjutnya kita show version untuk melihat versi dari dari switchnya. Jadi show version ini sendiri digunakan juga untuk melihat informasi lain dari switch. Tapi di sini berhubung kita ingin melihat switch version, di sini ada SW version. Ini adalah switch version atau versi switch yang kita gunakan saat ini. Ini adalah modelnya. Kemudian ini adalah SW image-nya. Switch 1 dengan port 26. Oke. Kemudian kita ingin melihat interface mana saja yang terkoneksi. Kita gunakan show IP interface brief. Kita enter terus. Oke, sudah kelar enternya. Di sini kita bisa lihat VLAN 1 dengan IP yang kita masukkan tadi, dia sudah berjalan. Up artinya terkoneksi. Kemudian pas Ethernet 01 maksudnya sambungan pas Ethernet 01 ini yaitu interface yang berasal dari PC 0, artinya dia sudah terkoneksi. Kemudian pas Ethernet 06 merupakan interface pada switch-nya. Jadi hubungan antara PC 0 dengan switch 0 sendiri sudah terhubung dan sudah terkoneksi dengan sangat baik. Kemudian apabila sudah begini, langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasikan kita melakukan konfigurasi juga terhadap switch satunya. Kita buka switch 1, kita klik CLI, lalu kita klik enter, kita masuk ke user exec mode, kita pindah ke privilege dengan enable. Kemudian kita masuk ke configure terminal.
Habis itu kita kita ganti hostname-nya dengan S2, lalu kita kasih perintah no IP domain lookup. Setelah itu kita buat password ke privilege exec modenya, enable secret. Kita buat sandinya kelas juga, lalu kita buat juga untuk admin line con 0, yaitu konfigurasi nomor 0. Kita buat password untuk login ya, untuk login kepada saat ingin konfigurasi switch, dengan kita buat passwordnya adalah Cisco login dan exit. Lalu kita masuk ke interface VLAN 1. Kita isikan IP address-nya 92.168.1.2 untuk switch satunya. Untuk switch yang kedua kita isikan ujungnya 2, lalu kita buat subnet max-nya juga 255.255.0. Kemudian kita kasih perintah no shoot, jadi biar jalan terus. Kita buat banner MOTD. Kita buat banner. Kita klik paste, tadi sudah tercopy ya. Kemudian enter dan exit. Selesai. Kita copy running untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan. Config startup config. Oke, kemudian kita show running config. Oke, sini sudah ada hostname 2, enable secret. Nah, kita buat perintah no IP domain lookup. Kemudian kita ulangi lagi, show running config. Lalu kita enter terus, set sampai keluar kata N. Di sini sudah ada, kita isikan tadi ya, VLAN satunya dengan IP address berdasarkan addressing table pada modul. Kemudian di sini ada pesan banner MOTD. Kemudian ada password untuk konfigurasi switch-nya. Lalu kita show version untuk melihat versi dari switch, enter. Oke, di sini ada show version, ada switch version, switch image, dan switch model, serta switch nomor berapa, serta port 26. Kemudian kita show IP interface brief. Kita enter lagi. Oke, VLAN 1 dengan address 192.168.1.2 sudah terkoneksi. Kemudian pas Ethernet 018 interface pada switch-nya sudah terkoneksi. Dan pas Ethernet 01 interface pada PC1 sudah terkoneksi. Oke, kita exit, kita close, kemudian kita coba ping switch-nya. Ping 192, ini kita gunakan PC0. Kita ping switch 0.168.1.1. Kita tunggu. Oke, di sini ada request timeout. Maksudnya request timeout di sini, kenapa hanya 3 yang berhasil? Pertama, request timeout bisa saja pertama disebabkan karena kesalahan IP atau adanya firewall, ataupun karena konfigurasi pada switch-nya yang masih salah. Kita coba ping lagi. Di sini sudah berhasil. Oke, sekarang kita coba ping switch 1 atau switch 2 ya, S2. Kita isikan addressing-nya tadi.
request timeout. Oke, dari 4 yang berhasil 3 dan yang loss 1 sama. Ini request timeout mungkin bisa disebabkan karena adanya kesalahan IP addressing atau kesalahan pada konfigurasi switch ataupun pada firewall. Coba kita ping lagi. Sekarang sudah berhasil. Oke, kita exit. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.